Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 13 Juni 2025. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Antonius lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak kecil, Antonius punya kebiasaan berdoa bagi jiwa-jiwa. Dan ia anak yang cerdas, ia tekun sekali dalam belajar. Awalnya, Antonius masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ia ditabiskan menjadi imam. Namun, melihat keteladanan hidup para martir-martir Fransiskan, Antonius akhirnya bergabung ke dalam Ordo Santo Franciscus. Santo Antonius Padua wafat pada usia 36 tahun di tahun 1231. Ia dikenal sebagai penemu barang-barang yang hilang dan terutama untuk mengembalikan rahmat pengudus yang hilang akibat dosa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, ia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Almarhum papa saya selalu mengajarkan kami anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih maju selangkah. Ia mengajarkan bahwa kami tidak boleh bermalas-malasan dan bangun siang. Kami harus tekun belajar dan tidak boleh makan dengan berlama-lama. Makan sembari nonton, tidak ada itu dalam kamus di rumah saya. Kami diajarkan oleh papa demikian. Kita harus sudah bangun biar rezekinya tidak terpatok ayam saat orang lain masih pada tidur. Kita harus sudah mulai bekerja supaya sukses saat orang lain baru bangun. Inilah yang diajarkan oleh papa kepada kami anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang satu langkah lebih dulu, lebih maju. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan berkisah tentang kekudusan dalam perkawinan. Yesus mengajarkan satu langkah lebih maju ketimbang yang biasanya diajarkan pada umumnya. Yesus berfirman, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina." Tetapi ini yang disabdakan Yesus, satu langkah lebih maju. "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya." Tuntutan Yesus jauh melampaui dari sekedar berzina. Yesus menuntut bahwa perkawinan yang kudus dengan
menjaga kemurnian hati. Dan menjaga perkawinan itu harus tetap utuh. Perkawinan itu punya 3 sifat. Dalam gereja Katolik diajarkan 3 hal ini. Yakni unitas, Allah yang menyatukan kedua insan, kedua mempelai. Dan apa yang telah disatukan Allah, sifat yang kedua dalam perkawinan Katolik, indissolubilitas. Yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan perkawinan Katolik bersifat inklusif, yakni monogam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Namun dalam firman hari ini kerap menjadi polemik karena di akhir firman Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina." Kata kecuali karena zina inilah yang menjadi polemik karena banyak para pendukung yang melegalkan perceraian akan mereferensi ayat ini sebagai dukungan untuk melegalkan perceraian. Saya kira tidak perlu berdebat soal polemik ini karena pandangan gereja jelas dan tegas menolak perceraian dan Allah membenci perceraian. Banyak sekali referensi-referensi biblisnya dalam kitab suci yang menyatakan bahwa gereja, bahwa Yesus mengajarkan perceraian tidak dibenarkan. Bahkan Yesus senantiasa mengulang-ulang apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka pernyataan Yesus yang menjadi polemik dalam Injil Matius ini bisa didamaikan dengan pernyataan awal Yesus yang mengajarkan kepada para pendengarnya untuk jangan berzina. Bahkan Yesus melampaui larangan jangan berzina dengan kalau memandang saja dengan maksud mengingininya sudah disebut zina dalam hati. Saya kira ayat ini bukan hendak melegalkan suatu perceraian karena zina. Namun karena sejak semula Yesus ingin mengajarkan perkawinan sebagai sesuatu yang kudus dan menuntut komitmen bagi pribadi-pribadi untuk setia menunaikan, menjalankan apa yang telah dijanjikan dalam janji perkawinan. Yakni setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, di kala suka dan duka, mau mencintai, mengasihi seumur hidup pasangan yang telah dikaruniakan Tuhan bagi dirinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di perikop lain Yesus berkata, justru karena kedegilan hatimu, Musa mengizinkan kamu memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian apa yang dikehendaki Allah. Maksud Allah sejak semula adalah menjadikan perkawinan sebagai yang kudus adanya. Maka perkawinan dalam gereja Katolik diangkat dalam martabat sakramen. Kata sakramen di dalamnya ada kata sakral, sacer, sesuatu yang suci, yang kudus. Namun karena kedegilan dan keras hati manusia, yang kudus, yang suci itu akhirnya mampu dipecahkan, dipisahkan, diceraikan. Lagi-lagi karena keras hati manusia. Maka pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, sudahkah para saudara-saudari yang memilih hidup panggilan untuk berkeluarga menjaga kekudusan dalam perkawinan saudara-saudari? Semoga itu yang mau diupayakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.